Wadidaw, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Pada kesempatan kali ini, Marga Anime akan membahas mengenai karakter dengan serangan skala hancur raksasa yang telah diperlihatkan dalam manga One Piece. Seperti yang kita ketahui, dalam manga One Piece terdapat banyak karakter kuat dengan kekuatan yang beragam, mulai dari haki, buah iblis, sains atau yang lainnya. Dan mereka telah memperlihatkan banyak kekuatan, di mana di antara banyak kekuatan tersebut terdapat beberapa kekuatan yang menghasilkan serangan dengan daya hancur raksasa atau disebut country level. Nah, kali ini Marga Anime akan membahas jurus-jurus terkuat dengan skala hancur raksasa yang telah diperlihatkan dalam manga One Piece. Di urutan ke-11, Ikkoku Big Mom. Ikkoku Sovereignty atau dikenal dengan nama Ikkoku secara harfiah memiliki arti bangsa perkasa atau penguasa negeri. Sebuah serangan Housoku Haki tingkat tinggi atau level atas dengan cara mengayunkan pedang Napoleon secara horizontal dengan kekuatan besar sehingga menghasilkan gelombang raksasa berkecepatan penuh yang mampu menghancurkan semua yang berada di jalurnya. Kecepatan dan jangkauan serangan Ikkoku mampu meluluhlantakkan sebagian besar pulau Whole Cake Island dan pulau Onigashima. Sebuah serangan milik Yonko Big Mom dengan daya hancur serangan raksasa. Urutan ke-10, Asin Fang Class Eustace Captain Kid. Asin Fang Class secara harfiah memiliki arti bentrokan magnetik, sebuah serangan awakening dari buah iblis Jiki Jiki no Mi dengan menghasilkan tingkat dimagnetisasi terhadap objek yang menjadi target serangan tersebut, sehingga menghasilkan hantaman kepingan logam berkecepatan tinggi tak terhitung jumlahnya mengarah ke arah target. Dalam manga One Piece, Eustace Captain Kid menggunakan serangan Fang Class ketika berhadapan dengan Yonko Big Mom, di mana Eustace Captain Kid mampu menarik semua logam dan baja dari kerangka kastil Kaido dan mengarahkannya ke Yonko Big Mom. Sebuah serangan dengan daya hancur raksasa, serangan yang mampu menenggelamkan seorang Yonko menggunakan kepingan logam dan baja dengan jumlah yang sangat banyak. Urutan ke-9, Ice Egg Aokiji. Ice Egg secara harfiah memiliki arti zaman es, sebuah serangan buah iblis Hie Hie no Mi milik Aokiji. Ice Egg sendiri merupakan serangan dengan skala serangan yang sangat besar, sebuah serangan yang mampu membekukan sebuah lautan yang sangat luas, sebuah serangan yang tidak hanya membekukan permukaannya saja, tapi mampu membekukan segala sesuatu di dalamnya. Mantan Admiral Aokiji alias Kuzan menggunakan serangan Ice Egg pertama kali pada chapter 320, di mana dia mampu membuat suatu lautan menjadi beku. Terakhir, Aokiji juga sempat menggunakan Ice Egg ketika menjadikan semua daratan di Pulau Coklat menjadi beku ketika misi penculikan Charlotte Pudding. Sebuah serangan tingkat tinggi yang mana tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan serangan Ice Egg milik mantan Admiral Aokiji alias Kuzan. Urutan ke-8, Meteor Admiral Fujitora. Serangan dengan daya hancur besar selanjutnya adalah meteor yang dihasilkan dari kekuatan Jushi Jushi no Mi milik Admiral Fujitora. Sebuah kekuatan utama buah iblis Jushi Jushi no Mi yang memungkinkan penggunanya menciptakan gaya atau memanipulasi gravitasi yang sangat besar atau sangat kuat. Pada chapter 713, kita bisa melihat Admiral Fujitora memanipulasi kekuatan gravitasi dengan menyalurkan buah iblis melalui pedang miliknya, sehingga mampu menarik sebuah meteor dari luar angkasa. Sebuah meteor yang sangat besar dengan ukuran raksasa menghantam bumi dengan kecepatan tinggi yang bisa kita saksikan. Serangan meteor Fujitora mampu menghancurkan seluruh bagian kota Dressrosa ketika pertarungannya melawan Sabo, salah satu kekuatan penghancur tingkat negara atau country level yang diperlihatkan di manga One Piece. Urutan ke-7,
Puncture Wheel, Trafalgar di Waterloo. Puncture Wheel secara harfiah memiliki arti lonjakan tusukan. Serangan terkuat awakening Ope-Openomi milik Trafalgar di Waterloo. Sebuah serangan yang memposisikan diri di atas target dengan menusuk target menggunakan pedang awakening yang terus-menerus menembus tanah atau apapun yang menghalangi jalannya sampai ke dasar negeri Wano Kuni, lalu melepaskan gelombang kejut yang sangat kuat sehingga menghasilkan ledakan super raksasa seukuran sebuah pulau. Kita bisa saksikan pada chapter 1039 Trafalgar di Waterloo menggunakan serangan Puncture Wheel ketika pertarungannya melawan Big Mom. Serangan yang sangat amat mematikan yang mampu membuat seorang Yonko ketakutan setelah menerima serangan yang memiliki daya hancur serangan tingkat country level atau level negara. Urutan ke-6, Hakkai, Kaido, dan Big Mom. Hakkai atau disebut dengan Conquest of the Sea memiliki arti lautan tertinggi. Serangan gabungan Edspan Housoku Haki atau Housoku Haki level atas antara Kaido dan Big Mom. Sebuah jurus pukulan Kanabo Kaido dan Napoleon Big Mom secara bersamaan sehingga menciptakan gelombang kekuatan yang sangat kuat dan eksplosif atau ledakan yang bergerak pada jarak yang sangat jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Kemudian ledakan yang dihasilkan membuat Onigashima terlihat sangat kecil, jurus yang mampu membunuh 5 supernova secara bersamaan. Tanpa kerjasama antara Trafalgar di Waterloo dan Roronoa Zoro, mungkin 5 supernova sudah menjadi korban dari serangan tersebut. Salah satu jurus yang memiliki daya hancur tingkat country level atau level negara yang diperlihatkan pada perang Onigashima. Sebuah serangan dengan daya hancur raksasa Leo. Urutan kelima, Galaxy Impact, Monkey D. Garp. Galaxy Fist atau dikenal dengan nama Galaxy Impact memiliki arti tabrakan tinju, sebuah jurus tinju atau pukulan dengan gabungan Buso Soku Haki dan Housoku Haki menghasilkan pukulan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Sebuah serangan yang memiliki radius besar, mampu menghancurkan seluruh kota di Pulau Bajak Laut atau Hachinosu atau Beehive. Perlu diketahui, efek daya hancur ledakan pukulan Galaxy Impact Monkey D. Garp lebih besar dari kapal terbesar di One Piece, yaitu Trailer Bark. Dalam chapter 925, ketika kedatangan Moria ke Pulau Bajak Laut, ukuran Trailer Bark sangat kecil dibandingkan Pulau Bajak Laut. Namun pada chapter 1080, efek daya hancur dari pukulan Housoku Haki milik Monkey D. Garp mampu menghancurkan seluruh kota di Pulau Hachinosu. Sebuah serangan dengan daya hancur raksasa yang diperlihatkan oleh Monkey D. Garp. Mungkin efek serangan Galaxy Impact jauh lebih besar di masa jayanya Monkey D. Garp atau di masa mudanya. Urutan keempat, Ryusei Kazan, Fleet Admiral Akainu atau Sakazuki. Ryusei Kazan secara harfiah berarti meteor vulkanik. Serangan buah iblis Mogu Mogunomi milik Fleet Admiral Akainu. Sebuah serangan yang menciptakan tinju magma raksasa dengan jumlah yang sangat banyak, dengan membakar udara lalu menghujani medan perang dengan pukulan-pukulan besar, sehingga menyebabkan kerusakan area yang cukup besar. Dampak serangan seperti gabungan meteor dan gunung api yang jatuh dari atas langit. Kita pertama kali melihat Admiral Akainu menggunakan serangan Ryusei Kazan pada perang Marineford, sehingga menghancurkan kapal Moby Dick milik Shirohige dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Setelah time skip, serangan milik Akainu mampu mengubah setengah pulau menjadi lautan magma,
sebuah serangan tingkat country level atau level negara yang mampu menghancurkan apapun yang berada di hadapannya. Sebuah serangan yang mengerikan dengan ukuran dan daya hancur raksasa. Urutan ketiga, Flaming Drum Rising Dragon Flame Bagua Hyakuzu no Kaido. Flame Dragon Torch Soryu Kain Hake atau dikenal dengan nama Rising Dragon Flame Bagua secara harfiah berarti naga langit, api 8 trigram. Serangan hasil dari bentuk terkuat Kaido, yaitu Flame Dragon Torch, sebuah bentuk terakhir dari Yonko Kaido, merubah dirinya menjadi naga api magma raksasa seukuran pulau. Setelah berubah menjadi naga api, Kaido menggunakan serangan terkuat, yaitu Rising Dragon Flame Bagua, sebuah serangan gabungan Flame Dragon Torch dan Expand Housoku Haki atau Housoku Haki level atas yang menerjang lawan menggunakan rahangnya, menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat dan percikan haki yang luas. Rising Dragon Flame Bagua pertama kali diperlihatkan pada chapter 1048, di mana serangan ini menghasilkan benturan ledakan dan expand Housoku Haki yang sangat luas, lebih besar dari pulau Onigashima. Sebuah serangan terkuat, terbesar dengan skala raksasa yang diperlihatkan oleh Yonko Kaido. Urutan kedua, Gomu Gomu no Bajrangan Monkey D. Luffy. Gomu Gomu no Bajrangan secara harfiah berarti pistol dewa monyet, sebuah serangan terkuat yang dimiliki Monkey D. Luffy hingga saat ini. Bajrangan ialah jurus mekanisme gear kelima dengan menggabungkan Expand Housoku Haki dan Busosoku Haki sehingga menciptakan pukulan raksasa melebihi besar pulau Onigashima. Sebuah serangan yang melepaskan pukulan raksasa ke arah Kaido dengan daya hancur yang sangat dahsyat, membuat langit-langit negeri Wano Kuni memancarkan Housoku Haki level atas dari segala arah. Perlu diketahui, Bajrangan ialah jurus yang mampu mengalahkan jurus yaitu Rising Dragon Flame Bagua milik Kaido. Jurus yang mampu mengalahkan seorang Yonko hingga terjun ke dasar negeri Wano Kuni dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan terkuat milik Monkey D. Luffy, sebuah serangan tingkat negara yang mampu menghancurkan satu negara hanya dengan satu pukulan miliknya. Salah satu serangan terkuat di One Piece saat sekarang ini. Sebuah serangan yang mengerikan dari kapten tercinta kita dalam mode Sun God Nika, sang warrior of liberation, pejuang pembawa genderang kebebasan. Urutan pertama, Gura Gura Nomi. Serangan terakhir dengan daya hancur serangan terbesar di One Piece adalah Gura Gura Nomi milik Yonko Shirohige dan sekarang ini milik Yonko Kurohige atau Marshal Detach, sebuah serangan buah iblis paramesia terkuat yang memberikan penggunanya sebuah kekuatan, menciptakan getaran besar, gelombang kejut, sehingga menghasilkan sebuah gempa raksasa. Sebuah kekuatan yang digadang-gadang mampu menghancurkan dunia. Kita bisa melihat Shirohige mampu mengobrak-abrik sebuah pulau menggunakan kekuatan Gura Gura Nomi, mulai dari menghasilkan gempa raksasa, tsunami besar, bahkan membuat kerusakan keseimbangan pada sebuah pulau. Kekuatan yang disebutkan oleh Fleet Sengoku sebagai kekuatan yang mampu menenggelamkan atau menghancurkan suatu pulau. Saat ini kekuatan Gura Gura Nomi diambil oleh Kurohige. Sebagai penjahat utama di dunia One Piece, Kurohige mampu membuat kerusakan di berbagai tempat menggunakan kekuatan penghancur Gura Gura Nomi yang bahkan mungkin bisa dipadankan dengan kekuatannya, yaitu kekuatan kegelapan. Dari banyaknya kekuatan di dunia One Piece, baru sebagian di antara mereka yang diperlihatkan menunjukkan kekuatan dengan daya hancur raksasa.
dan kebanyakan hanya karakter tingkat atas seperti Supernova, Admiral, dan Yonko yang saat ini mampu menciptakan serangan dengan daya hancur raksasa di dunia One Piece. Mungkin ke depannya kita akan melihat karakter lain menggunakan jurus atau serangan yang mampu menandingi serangan dengan daya hancur raksasa pada pembahasan kali ini. Nah Leo, menurut kalian siapa kira-kira yang nanti akan menunjukkan serangan dengan daya hancur raksasa selanjutnya? Kalau Mimin tentu menunggu serangan dari seseorang yang paling dicari atau diburu di dunia One Piece, sang revolusioner Monkey D. Dragon. Dan mana di antara yang kita bahas tadi yang kalian paling suka dan paling terkuat menurut kalian? Kalau Mimin tentu Gura-Gura, karena dapat membawa gelombang raksasa yang tentu dapat menenggelamkan dan menetralkan kekuatan buah iblis dengan lautan yang dibawa oleh tsunami raksasa. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.